Hari ini saya ingin memprediksi, mencari tahu tentang kejiwaan dari istrinya Arya Kamandanu. Karena yang kita tahu bahwa istrinya dan keluarga besarnya yang di Jawa Tengah ini jarang tersorot oleh media sosial, jarang tersorot atau jarang terpublikasi, kecuali kalau ada petugas yang datang ke rumahnya, barulah kita mengetahui ada pemberitaan terkait dari keterangan istri dan keluarganya. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ada kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan yang dirasakan istrinya ini terkait dari runtutannya dengan kematian suaminya. Karena tentunya kematian yang menggemparkan ini pastinya ada tanda kutip ya teman-teman, apalagi di lakban. Tidak sesuatu biasanya terjadi hal yang demikian. Dan itu tentunya merupakan pukulan telak buat keluarga besarnya Arya Daru. Kita gali ya. Apakah istri dari Arya Daru kebanyakan diamnya ini? Tapi tentunya dia sudah memberikan pernyataan-pernyataan atau kesaksian di pihak yang berwajib ya teman-teman. Hanya saja kita sebagai netizen secara publikasi sepertinya mereka tertutup oleh pemberitaan, oleh wartawan dan lain sebagainya. Apakah istrinya ini seperti itu karena ada tekanan yang dia pikirkan atau ketakutan? Maafkan saya tidak bisa memberikan pernyataan-pernyataan secara terbuka kayak gitu. Kenapa? Karena impes, jalan buntu. Jadi istri dari Arya Daru ini sudah merasa kalau kejadian meninggalnya suaminya ini bakal jalan buntu. Diselidiki melalui pintu ini buntu, diselidiki cara ini buntu dan lain sebagainya. Ada jalan buntu di sini. Kemudian, apa yang kamu lakukan selanjutnya menyikapi hal ini? Berharap ada titik terang di dalam pengungkapan kasus kematian suaminya. Harapannya seperti itu. Dan dia bertanya-tanya, apakah bisa suami saya ini mendapatkan keadilan, mendapatkan secara jujur dan benar sebab musabab kematiannya. Nah, ini dia bertanya, dia ingin mendapatkan sebuah keadilan untuk suaminya. Tapi perasaannya ini dia sudah kayak kok jalan buntu ya ini ya, kayak gitu. Doakan saja semuanya bisa terungkap secara terang benderang. Dengan usaha-usaha dan dengan ketekunan dari pihak yang berwajib ya. Jadi begini, istrinya Arya Daru ini sepertinya juga dibilang agak putus asa juga menghadapi problematika terkait dari penyebab suaminya meninggal ini. Nah, dia juga minta maaf kenapa tidak sering-sering memberikan klarifikasi, sering-sering memberikan pernyataan, sering-sering menuntut keadilan yang diucapkan di depan publik. Ya, ternyata dia juga merasa berpikir, aduh ini kematian ini serasa jalan buntu nantinya, jalan di tempat nantinya. Namun dia tetap berharap dan meminta, doakan saja bahwa kasus ini bisa terungkap dengan kerja keras dari pihak yang berwajib. Cuman ini yang bisa saya gali di sini ya dari istrinya ini. Dia sudah merasa mentok jalan buntu terkait dari penyebab suaminya meninggal ini. Kalau jalan buntu ini berarti dia juga tidak menghendaki kalau
suaminya dinyatakan meninggal karena ada sebuah hubungan asmara atau meninggal karena kecelakaan. Dia tidak menginginkan hal itu karena di sini ada jalan buntu. Dan dia berharap ada titik terang di dalam kasusnya ini. Kita gali lagi ya. Apakah sebelum kematian Arya Daru ini, entah hari itu, entah beberapa hari sebelumnya, ada kecurigaan-kecurigaan yang kamu rasakan terkait dari Arya Daru ini? Void sebuah keyakinan, pasti ada kayak gitu. Jadi mungkin ini pasti adanya, ini ada kaitannya yang dia telepon terus menerus, yang Arya Daru tidak seperti biasanya. Apakah itu yang dimaksud sebuah keyakinan atas kecurigaan, ataukah sebelumnya itu sudah curiga? Nah, kalau yang curiga terkait kemudian dia telepon sama petugas jaga kosnya itu kan kita juga sudah tahu ya. Yang kita harapkan, adakah kekhawatiran lainnya? Misalnya ada ancaman kah dan lain sebagainya. Cat. Memang istrinya Arya Daru ini juga ada kekhawatiran terkait adanya hubungan Arya Daru dengan entah itu seseorang, entah itu ada kaitannya dengan pekerjaan dan lain sebagainya, atau ada kaitannya dengan tugas dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol anak kecil dan orang tua, orang besar. Saya mengartikan anak kecil ini adalah Arya Daru yang sebagai diplomat muda, sedangkan orang besar ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Apakah ada kaitannya itu? Nah, kalau ada kaitannya itu berarti otaknya ini adalah dikenal Arya Daru. Karena ini kan ada gandengan tangan anak kecil dengan orang besar. Apakah otak dari si pelaku ini dikenal Arya Daru, atau Arya Daru mengetahuinya? Karena di sini ada jabatan tangan loh ya, ada bergandengan tangan loh. Makanya ingin saya dalami lagi, ingin saya cross-checkkan, apakah Arya Daru ini mengetahui sosok pembesar di balik kasusnya ini, atau di balik rahasia-rahasia yang sudah dia ketahui. Victim ada ke arah sana teman-teman. Jadi Arya Daru ini sudah mengetahui A, B, dan C-nya. Makanya kemudian dia dihabisi seperti itu. Dia dikorbankan di sini, kan di sini ada simbol victim. Sedikit banyak Arya Daru ini sudah mengantongi nama-nama yang ada kaitannya dengan sebuah perputaran uang yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, yang pada akhirnya ketika dia mengetahui lebih banyak lagi, pada akhirnya sebelum berkembang atau sebelum lebih banyak lagi dia mengetahui, Arya Daru kemudian dihabisi. Apakah Arya Daru mengetahui sosok otak di balik dari sebuah rahasia yang dia ketahui? Apakah orang besar itu juga mengetahui? Nah, Void yakin mengetahui. Dan di sini ada semacam jabatan tangan atau bergandengan anak kecil dan orang besar ini, ya. Kan hal itulah makanya Arya Daru menjadi korban, victim. Jadi kalau menurut saya sih kasus ini bukan kasus kecelakaan, lebih karena kasus Arya Daru mengetahui sepak terjang perbuatan orang besar yang masih menjabat di negara Indonesia ini. Kalau merujuk dari prediksi saya yang kemarin, di mana Arya Daru juga mengetahui perkembangan-perkembangan terkait dari kerjanya orang-orang besar ini dengan perputaran uangnya. Makanya Arya Daru menjadi korban kasus ini, victim. Nah, apakah yang di belakang orang besar ini banyak?
Kalau menurut prediksi saya dulu kan ada circle. Jadi otaknya ini juga dikelilingi orang-orang besar. Jadi yang terlibat ini banyak kalau kita gali lagi, kalau kita sampai mentok ke arah penyelidikan yang sesungguhnya ya, akan banyak yang terlibat di dalam kasus ini. Selain Arya Daru, apakah ada pihak-pihak lagi yang mengetahui sepak terjang dari orang-orang yang sebagai otaknya tersebut ya? Selain Arya Daru, masihkah ada orang-orang yang mengetahui dari rencana-rencana orang besar itu? Sebuah pertanyaan, sesuatu yang ditanyakan, apakah ada yang juga mengetahui grief, duka cita? Ada yang mengetahui tapi takut menyuarakan karena takut bernasib sama dengan Arya Daru. Makanya di sini ada simbol duka cita, simbol kesedihan, simbol seseorang membopong mayat. Ini ya. Ini kayak prediksi saya yang pertama kali dulu, di mana otaknya ini akan mencari seseorang, tetap akan mencari orang-orang yang dirasa mengetahui sepak terjang mereka, dengan harapan usahanya atau bisnisnya yang nggak sesuai dengan hukum itu bisa berjalan lancar. Jadi sebenarnya masih ada orang yang mengetahui rencana mereka. Tapi dengan adanya kematian Arya Daru yang dilakukan itu sebagai simbolis untuk tutup mulut, agar tidak bernasib serupa dengan Arya Daru. Makanya di sini orang-orang yang mengerti rahasia besar itu takut dihabisi seperti Arya Daru. Jadi Arya Daru ini semacam simbol ancaman buat mereka-mereka yang juga mengetahui sepak terjang dari perbuatan bos-bos yang melanggar tatanan negara ini.